Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua tanpa basa-basi kita tidak panjang lebar, to the point aja. Kali ini secara step by step Ustadz akan pandu, Ustadz pula Mister ya. Mister akan pandu Ananda semua bagaimana cara mengolah data angket ataupun data kuesioner. Kalian sudah bagikan angketnya, sudah disebarkan angketnya. Bagus ya, kalau sudah bagus, kalau belum segera selesaikan angketnya, kuesionernya. Bagi yang udah, nah ini Mister akan jelaskan bagaimana cara mengolah data angket atau kuesioner tersebut. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama, cara mentabulasi data atau memindahkan hasil data tersebut ke Excel gitu ya. Kemudian melakukan mencari penjumlahan, mencari rata-ratanya, menentukan nilai tertingginya, terakhir menghitung frekuensi distribusi data. Yang dimaksud frekuensi distribusi data itu berapa orang yang setuju, berapa orang yang enggak setuju, dan seterusnya. Kita masuk yang pertama yaitu cara membuat tabulasi data. Mister buka nih sheet baru. Nah ya, ini cara membuat tabulasi data. Kita anggap saja angketnya seperti ini ya. Nah, ini contoh angket Ananda. Nah, kita buka dulu. Kisi-kisinya ini ya. Variabelnya di sini adalah minat belajar. Tapi Ananda nanti cocokkan dengan kisi-kisi masing-masing. Di mana minat belajar itu terdiri dari 4 dimensi. Minat, tanda orang minat itu ada dimensinya. Pertama adalah ada perasaan senang. Kedua, ada keterlibatan siswa, ketertarikan, dan perhatian siswa. Nah, itu adalah dimensi-dimensi minat ya belajar yang diperoleh dari Slameto ya 2010. Dari dimensi inilah muncul indikator, dan dari indikator inilah muncul pertanyaan-pertanyaan, baik nuansa pertanyaan itu bernilai positif gitu ya ataupun negatif. Nah, dari dimensi dan indikator inilah muncullah angket-angket tersebut, ya kan? Dan Ananda sebagian besar sudah menyelesaikan, terdiri dari 20 angket, ya, 20 pertanyaan ya, di sini pernyataan. Dan disebarkan kepada responden, kemudian dikumpulkan kembali, dapatlah jawabannya. Sangat setuju, berarti nilainya 5, setuju nilainya 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Gimana cara membuat tabulasi datanya? Berarti ada 20, kita ingat ada 20 pertanyaan, 4 dimensi, kita anggap di sini respondennya hanya 20 aja ya, karena ini hanya contoh. Buat nomor, kemudian isi aja dulu Anda, nama atau inisial ya, atau responden aja, responden. Oke, kalau ada jenis kelamin, tentukan jenis kelaminnya, jenis kelamin ya. Dah segitu aja dulu. Nah, dan ini bisa ditarik-tarik nih Ananda ya. Ini bisa ditarik-tarik seperti ini ya. Ini bisa ditarik-tarik seperti ini. Nah, lebar kolomnya bisa ditarik di bagian atas ini ya. Kemudian barulah nanti bayangkan ada berapa soal tadi ya. Ada 20 ya. Bayangkan aja. Berarti di sini ada Q1, question 1 maksudnya teman-teman, anak-anak ya. Atau P1 terserah ya. Ini hanya kode kita aja. Pertanyaan 1 terserah ya. P1. Kemudian di sini ketik lagi P2, berarti untuk pertanyaan kedua. Nggak usah sampai 20. Kayak gini aja, di blok, cari simbol seperti ini. Oke, di bagian bawah itu baru ditarik. Sampai sebanyak 20 soal tadi ya. Nah, berapa? Oh, sorry, sorry, kelewatan. 20 aja, karena tadi ada 20 soal. Benar, ya. Ada 20 pernyataan atau pertanyaan tadi ya. Sudah ditarik, lepas. Nah, maka langsung muncul P1 sampai P20-nya. Ini kan terlalu lebar ya, terlalu lebar kolomnya. Perhatikan, kolomnya terlalu lebar. Ini bisa kita kecilkan sekaligus semuanya, seleksi dari atas. Di atas ini ya, paling atas ya, cek nih. Tekan E ini warna hijau ya, taruh di situ. Mister Drag seperti ini. Sehingga warna hijau semuanya, warna kolom tuh. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik kanan.
Klik kanannya jangan di luar sini. Nggak boleh. Pastikan kursor di area ini. Di area-area salah satu ini. Mana saja. Pokoknya jangan di luar. Klik kanan. Kemudian pilih kolom width. Kolom width itu artinya lebar kolom. Gitu ya. Nah, masukkan lebarnya 3 aja lah. Ya, buat 3 aja. Klik OK. Nah, maka semuanya sudah begini ya. Nah, sudah selesai. Kemudian apalagi respondennya ada 20 tadi ya. Nah, ingat itu respondennya ada 20, ketik satu, ketik 2, kemudian seleksi satu dan 2-nya, taruh kursornya sampai tanda plus seperti ini. Klik lagi sampai nomor 20. Kita contohkan di sini 20 aja ya. Nah, home. Nah, di sini bisa Ananda atur, ini nggak perlu bisa jelaskan lagi, ini kiri, ini tengah, ini kanan gitu ya. Nah, sesuai aja taruh di tengah. Oke, ini ditaruh di tengah juga. Seleksi, taruh juga di tengah. Beri nama, misalkan di sini responden. Kalian sesuaikan namanya teman-teman. Ananda ya, inisial aja. Misalnya namanya Anissa Humairo. Berarti AHA. Terserah ya, kasih aja inisial. Kalau Ustaz buat aja seperti ini. Responden. Gini juga boleh ya. Responden satu. Responden gini aja lah boleh ya. Responden dua. Seleksi. Jumpa tanda plus seperti ini. Drag ke bawah. Nah, ya. Kemudian jenis kelamin tentukan bebas ya, jenis laki-laki perempuan tentukan saja, diisi saja. Di sini laki-laki. Nah, ini contoh aja ya. Ini contoh misal buat laki-laki dan perempuan aja. Misal copy aja. Nah, ini bagian penting. Misalkan responden satu, oh maaf, maaf, ada yang lupa, ada yang tinggal, ada yang tinggal. Tadi kan ada dimensi, betul ya? Ada dimensi ya, ada 4 dimensi tadi betul. Ini bisa balikkan lagi. Nah, dari 20 soal itu kan ada 4 dimensi nih, ada perasaan senang, ada keterlibatan siswa, ketertarikan perhatian siswa gitu ya. Maka kita pisah-pisahkan aja langsung. Kita buat batas-batasnya langsung. Mana tadi ini? Berarti kita anggap 1 dimensi 5 soal ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Klik kanan. Nah, jadi banyak aja klik-klik kanan. Kalau bingung ya, klik kanan. Oh, nggak ada di klik kanan di sini ya. Ke home. Pergi ke home. Nah, ini Make and Center. Buat Make and Center disatukan selnya. Ya, selnya disatukan. Oke, nampak tuh? Udah nyatu selnya. Kemudian baru kasih nama dimensinya. Ketik aja lah di sini dimensi satu atau perasaan senang tadi ya. Oke. Nah, di sini namanya perasaan senang, gitu ya. Perasaan senang. Ketik aja boleh. Perasaan senang. Itu dimensi satu. Masuk lagi dimensi dua. 1, 2, 3, 4, 5. Home, Mer and Center lagi. Apalagi lupa Mister. Keterlibatan, keterlibatan. Ketik lagi keterlibatan. Seleksi lagi 3, 4, 5. Ketertarikan tadi ya. Ingat, ketertarikan. Seleksi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya. Berarti ini namanya apa tadi? Apa? Perhatian. Nah, jangan lupa, jangan lupa. Kalian wajib hafal tuh dimensi-dimensinya. Dan dari siapa. Nah, ini bisa disatukan juga. Jenis kelamin ini kan kurang bagus. Ya sama. Gini kan juga. Nah, taruh tengah. Nah, gitu. Ulangi lagi. Sebenarnya ada cara cepatnya. Tapi tidak apa-apa. Lambat-lambat aja. Nanti kalau banyak kali yang Mister jelaskan lupa pula nanti kan. Sebenarnya ada cara-cara cepatnya. Nih, mark and center ya. Taruh di tengah nih. Nih, kalau di ke bawah kan ke bawah dia. Kalau ke atas dia. Tengah. Jadi dia tatik aja. Kemudian apalagi ini? Kita seleksi semua blok. Nah, kasih nih border. Kasih border. Nih, pilih yang semua. Oke, mana nih? Oke, Mister kemarin ada Mister modifikasi. Mister kasih warnanya bordernya Mister kasih warna putih kemarin, maka hilang dia. Kalau kalian aman tuh, kasih putih hitam lagi, baru Mister ulangi lagi bordernya. Sorry, seleksi. Nah, ini muncul pula floating apanya?
Oke, bisa ulangi lagi. Home, border. Nah, udah muncul sini semua ya. Biar lebih ganteng, ini buat kontrol B, tebal ya. Kontrol bold. Nih, atau yang ini aja. Kalau lupa pakai kontrolnya, pakai ini aja nih. Kalau ini miring dia. Nah, ini enggak. Ini garis bawah. Ini enggak ya. Kalau dihilangkan B-nya hilang dia hitamnya. Ya, tebal ya, bukan hitam. Nah, ini hitam semua ya. Cuman ada tebal ada enggak. Oke. Berarti kan udah selesai nih template-nya. Tinggal diisi. Tengoklah angket kalian tuh. Responden satu. Kan banyak tuh. Responden satu. Ambil angketnya. Nah, contoh angket di sini. Enggak ada pula contoh ini sama sekali. Nah, angkat satu. Lihat. Untuk soal satu, dia jawab berapa? Dia jawab apa? Sangat setuju kah dia jawab atau apa? Kalau dia jawab setuju, kasih 5. Kalau dia jawab enggak, tidak, yang setuju aja berarti 4 kan gitu ya. Udah saya jelaskan tuh. Kurang setuju 3. Tidak setuju kurang kasih 2. Kalau sangat tidak setuju kasih 1. Tapi itu kan lama kalau diisi satu-satu ya. Terlalu lama. Jadi caranya gini aja metodenya Ananda. Bisa kasih trik. Lihat dulu yang paling banyak kira-kira jawabannya apa. Biasanya 4 tuh. Setuju biasanya banyak yang jawab 4. Yaudah ketik aja 1 4. Nah, ini sampai jumpa simbol kayak ini copy aja. Tarik ke samping. Nah, baru tarik ke bawah. Nah, udah dapat semuanya, barulah dicek. Misalnya responden satu, soal satu, jawab 4, oke. Jawab 4, oke. Ini 4, oh ada 7, dia jawab 3. Rubah aja di situ aja. Di sini jawab 3. Kan kayak gitu ya. Nah, disesuaikan aja Ananda ya. Disesuaikan saja. Lanjut ke responden 2, responden 3, responden 4, dan seterusnya. Nah, ini misal acak-acak aja. Nah, ini misal acak-acak aja. Oke. Nah, nanti cek satu-satu dulu. Responden satu, soal satu, soal dua, soal tiga, soal empat, dan seterusnya. Masuk lagi angket yang kedua. Lihat lagi, masukkan lagi. Lihat sampailah sampai 22 kemudian. Dan terisi semua. Itu cara mentabulasi angketnya. Nah, jangan lupa kasih judul. Boleh. Tunggu, terakhir aja judulnya. Kita akan lakukan perhitungan-perhitungan lagi. Perhatikan. Ya, ini kita butuh nanti Mister Mac and Center lagi. Karena Mister mau kasih nama di sini misalnya total. Total ya total ini 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, total apa namanya itu, total nilai ya, total nilai berapa tuh. Kemudian Mister perlu lagi nanti rata-rata menjawab berapa ya, rata-rata boleh kita isi aja rata-ratanya. Kemudian kita butuh juga nanti nilai tertinggi, perlu nanti tuh nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Kemudian nanti juga perlu nilai yang diperoleh. Apa maksudnya? Nanti sambil jalan bisa jelaskan. Nilai yang diperoleh. Kemudian perlu juga nanti persentase. Nah, ini perlu nanti nih. Persentase. Persentase itu banyak lagi. Ada persentase per item, maksudnya per soal. Ya, per item. Ada lagi nanti persentase per dimensinya. Oke, persentase per dimensi. Kan dimensi ada 4 tadi. Dan terakhir baru persentase keseluruhan. Nah, home, net and center seperti ini. Persentase keseluruhan. Nah, ini nilai-nilai yang perlu Anda cari gitu ya. Kemudian di blok lagi, kasih border lagi. Ini kita sebut dengan border nih. Garis-garis ini kita sebut dengan border pembatas. Nah, udah kayak gini, cek. Kurang mantap. Ini jangan rata tengah, ini rata kiri aja. Oke, klik di sini ya. Oke, kemudian di seleksi semua kita hitamkan nanti. Di yang kita data-data pilih ini kita kasih warna bold. Kita tebalkan maksudnya. Baru kita lakukan perhitungan. Ini belum menghitung frekuensi lagi ya, baru menghitung ini total nilainya berapa nih. Nanti kalian diuji, wajib paham tuh dari mana datang total nilai, wajib paham ya, hitung manual sama menggunakan rumus Excelnya. Kalau hitungan manualnya seperti apa?
Hitungan manualnya berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah tambah berapa hasilnya? Nah, itu kita sebut dengan total ya. Total nilainya berarti sama dengan pakai rumus sum namanya. Sum. Nah, sama dengan sum, ketik sum, buka kurung. Kayak gini. Oke? Kemudian seleksi semua nomor yang mau dihitung nih. Mulai dari E5, ini namanya E5 sampai E24, kolom E, ini nampak nih kolom E, barisnya baris kelima, namanya E5 gitu ya, sel E5 sampai E24. Nah, angka-angka ini yang mau kita totalkan tuh. Paham? Paham? Bagus. Tutup kurung. Enter. Oke, totalnya adalah 80 ya. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah itu hasilnya 80. Kemudian apakah harus diulang satu-satu? Persoalnya nggak perlu Ananda. Copy rumus aja. Gimana cara ngopinya? Taruh di sini, posisikan kursor di bagian bawah kanan sehingga jumpa tanda seperti ini simbolnya. Kalau nggak seperti itu nggak bisa ditarik ya, nggak bisa di copy. Pastikan kayak gini dulu. Kalau kayak gini nggak boleh, kayak gini nggak boleh, kayak gini nggak boleh. Pastikan kayak gini. Oke? Kemudian drag ke sampingnya. Nah, langsung dapat. Oke, bagus. Udah gabung satu orang. Perhatikan aja dulu ya. Perhatikan aja dulu. Kalau ketinggalan nanti putar lagi video rekaman Ustadz. Kenapa lambat gabungnya? Kemudian kita akan cari rata-ratanya lagi. Nah, berapa rata-ratanya? Rata-rata yang menjawab. Berarti kan rata-rata di sini kan banyak jawab 4 nih ya. Banyak jawab 4, banyak jawab 4 ya. Banyak jawab 4. Kita anggap di sini ada 3, ada jawab 3. Ada jawab 3 ya. Ya udah pakai rumus namanya sama dengan average. Nah, average bacanya, bukan average ya, tulisnya average, average nih. Kalau lupa ketik aja AV gini. Nah, ketik aja gitu. Muncul tuh pilihannya, pilih yang ini. Average ini pilih ini. Klik 2 kali. Nah, langsung dia buka kurung seperti ini. Baru seleksi lagi nomor yang mau kita cari rata-ratanya. Enter. Nah, rata-ratanya 3,9 ya. Artinya rata-rata untuk poin satu ini 3,9. 4 tambah 4 tambah 4. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai selesai. Dibagi 20. Nah, kan gitu tuh. Bagi 20. Kenapa bagi 20? Kan semua respondennya ada 20. Hasilnya 3,9. Gitu. Kemudian, oh udah ada yang gabung. Monita, kapan gabung lagi Monita? Kang Kosta belum ada yang gabung. Nah ini, drag ke samping. Dah, dapat hasilnya. Oke, paham ya? Kemudian kita akan cari nilai tertinggi. Oke, artinya 4 3 3 4 ini nilai tertingginya. Jangan nilai tertinggi lah. Kita mau cari modus aja lah. Modus. Ya, kita akan rapat ini sedang ditranskripkan. Jangan. Kenapa ditranskripkan? Nah, oke. Nah, modus itu maksudnya Nanda nilai mana yang paling sering muncul gitu ya. Jawaban yang paling banyak berapa? 4 kah, 3, atau 2 atau 1? Kalau kita lihat kasat mata kan udah nampak nih. Udah nampak sama kita nih. Yang paling banyak nih 4 nih. Cuman kan kadang pakai rumus saja lah biar enak gitu ya, biar pasti. Berarti nama rumusnya sama dengan mode. Nah, pilih mode kayak gini ya. Kemudian blok semua angkanya seperti ini. Hop, hop, enter. Nah, betul ya, 4 yang paling banyak jawab ya. Kita klik ke samping. Nampak semua. Kita contohkan di sini banyak yang jawab 3 ya. Bisa copy ke sini. Nah, berarti ini yang paling banyak adalah 3. Benar ya? Itu. Ini nilai-nilai yang perlu kalian cari nanti di angket kalian. Perhatikan. Kemudian nilai yang diperoleh ya, total nilai yang diperoleh. Kita cari total nilai yang diperoleh itu maksudnya gimana? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3 seterusnya sampai habis berapa tuh totalnya. Berarti itu yang diperoleh namanya tuh. Gimana cara menghitungnya?
Oh ya udah tadi ya, total nilai ini tadi ya. Oke, sudah. Total nilai ini. Berarti kita pakai rumus sum tadi ya. Yaudah, ini udah tadi ya. Ini udah tadi. Delete ya. Total nilai yang diperoleh nih. Total nilai yang diperoleh. Kalau lupa, usah ulangi lagi. Usah ulangi lagi ya cara ngitungnya. Usah ulangi lagi. Push. Nih, bisa zoomkan dulu. Terbesar. Lagi, zoom lagi. Oke, sama dengan sum. Nah, itu rumusnya. Ya, sum. Baru blok semuanya dari atas boleh, dari bawah boleh, terserah. Nah, nih, ini berarti angka-angka ini yang kita mau totalkan itu. Enter. Nah, 77 lah jumlahnya nih. Boleh dihitung manual pakai kalkulator kalau mau buktikan. Untuk ke sampingnya apakah harus diulang lagi, Mister? Enggak usah diulang lagi. Copy aja. Cara ngopinya gimana? Ini perhatikan. Taruh kursornya di bagian bawah kayak ini, sampai jumpa simbol kayak gini ya. Pastikan kayak gini ya. Nggak boleh kayak gini. Nggak bisa kayak gini. Nggak bisa kayak gini. Harus kayak gini. Paham? Paham? Bagus. Klik seperti ini. Nah, dapatlah jumlah yang diperoleh. Sekarang baru masuk nih, penting. Jangan lupa. Kita mau hitung persentase per soalnya. Persentase per item nih. Kita mau hitung nih. Yang ini sekarang, persentase per itemnya. Berapa persentase per item? Maka Ananda harus tahu juga nilai maksimalnya dulu ya, total seluruh total nilai maksimal kita harus tambahkan dulu satu kolom satu baris lagi. Ada yang lupa Mister tadi? Nah, jadi jangan lupa, gak usah panik ya. Cara nambah baris gimana? Taruh kursornya di samping kayak gini. Nih, klik kanan, insert. Nah, ada insert, maka dia masuk nih baris baru nih. Oke? Kemudian ini kan banyak sel, kita satukan dulu. Blok, home, ini pilih nih, melt and center. Kayak tadi juga, cara yang tadi juga. Oke, baru kita ketik total nilai maksimal ya. Total nilai maksimal. Ini kata kiri aja. Oke, gini. Berapa total maksimal? Yang dimaksud total maksimal itu adalah seandainya semua siswa itu jawab 4. Ini kan ada 3. Ada 3. Berarti itu kan bukan maksimal. Maksudnya sekiranya semua soal ini dijawab 4 oleh responden, berapa jumlah nilainya? Kan gitu maksudnya. Berarti 4 tambah 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 4 sebanyak 20 kali. Karena respondennya kan 20 orang. Hitungan manualnya kayak gitu. Nah, di sini berarti kita hanya pakai rumus. Berarti sama dengan 4. Nah, ya sama dengan 4 dikali tanda bintang. Ya, bintang itu simbol kali. Ananda. Oke, tekan shift keyboardnya, baru tekan bintang. Kali berapa? Kali 20. Nah, kali 20. Enter. Nah, 80 nilai maksimalnya. Artinya kalau semuanya menjawab 4, maka nilai maksimalnya adalah 80. Gitu. Kemudian untuk ke samping, kopikan aja rumusnya kayak yang bisa sampaikan tadi. Nah, udah dapat, barulah kita bisa tentukan persentase ini. Ya, persentasenya. Kalau hitungan manual, nah, kalian kan belajar matematika. Jadi rasa Mister udah paham nanti ya kalau hitungan manual. Tapi harus paham, Mister harus pastikan paham. Karena akan diuji pada saat ujian nanti. Jadi jangan sampai tidak ngerti cara ngitungnya. Baik hitungan manual ataupun menggunakan rumus. Berarti cara presentasi adalah rumusnya nilai yang diperoleh. Nah, bisa tulislah di sini ya. Rumus persentase. Rumus persentase itu adalah nilai yang diperoleh. Nah, dibagi nilai maksimal. Total nilai maksimal dikali 100. Nah, itu kan mencari persentase ya. Itu rumusnya kalau hitungan manual. Kalau pakai rumus Excel gimana? Gini caranya. Berarti taruh di sini, bisa perbesar biar nggak pusing mata Ananda. Saya perbesar aja ya. Nih.
Berarti sama dengan, nah, nilai yang diperoleh, klik aja selnya. Dibagi, kayak gitu ya, dibagi berapa? Maksimalnya berapa? 80 ya, dibagi 80. Nah, kayak gini, gitu ya. Kemudian, ya udah segitu aja. Karena persentasenya ada cara yang lain. Kali 100 kalau manual ya, tapi ini segini aja. Nilai yang diperoleh dibagi nilai maksimal. Enter. Hasilnya 1. Nah, kok gini, Mister? Ya, rubah format numbernya. Perhatikan cara merubahnya ke home. Dari Ananda nih, di sini kan general sekarang namanya. Kalau pilih number hasilnya gini dia. Nah, 0,96 dia kalau number. Tukar ke persentase Ananda nih dia. Ini dia. Tukar ke persentase. Nah, ini hasilnya. Berarti untuk poin satu, untuk pertanyaan nomor satu, persentasenya adalah 96,25. Oke, kalau terlalu lebar, Ananda boleh hilangkan belakang komanya. Gimana cara menghilangkan? Ada nih, lihat nih. Ada increase berarti nambah. Sebelahnya decrease berarti ngurangi belakang komanya. Klik. Nah, dia akan bulat, gitu ya. Gitu. Kemudian di sampingnya copy aja. Cara copy rumus sama seperti tadi. Seperti ini simbolnya. Misal ulang-ulang aja terus sampai Ananda betul-betul paham. Klik drag ke samping. Drag namanya tuh. Ya, drag. Nah, kenapa ada tanda pagar? Karena terlalu besar. Tulisannya lebih besar daripada kolomnya gitu. Ini kita rubah ke belakang komanya aja. Supaya, karena ini sebenarnya ini ada angka nih Ananda. Ya, nih, Mister kecilkan aja, kurangi belakang komanya, nggak bisa. Atau ini yang kita zoomnya diperkecilkan, dia ada nih. Kenapa nih? Apa yang terjadi? Kalau diperbesar, nampak tuh, ada ya. Kalau diperbesar ada dia. Dia sebenarnya ada Ananda. Oke, kita perbesar aja. Berarti ini diperbesar aja. Blok, klik aja 2 kali. Nah, pastikan simbolnya kayak gitu dulu. Tengok tuh di bagian kanan atas tuh ada yang kayak apa tuh anak panah gitu. Klik 2 kali, maka dia langsung sesuaikan lebar kolomnya. Nah, gini ya, sudah kita dapatkan. Ini persentase per item gitu. Oke, lanjut. Kita akan hitung lagi persentase per dimensi rata-rata ya. Ini rata-rata persentase per dimensi. Nah, rata-rata persentase per dimensinya berapa? Berarti ini kan dimensi, Ananda bisa juga kasih tebal ini ya biar nampak. Oke, biar nampak pemisahnya kayak gini. Seleksi, home, bordernya pilih yang ini. Nih ya, kan ada tebal nih offsetnya. Biar nampak bedanya. Oke, nampak nih. Oke, nampak bedanya ya. Kita akan hitung persentase per dimensi. Tentu ini harus disatukan dulu selnya, Ananda. Nih, di Max Center dulu. Oke. Kalau hitungan manualnya kan 96 tambah 99 tambah 99 tambah 100 tambah 99 dibagi, betul, bagi 5. Karena ada 5 poin ya, 5 pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Namanya rata-rata gitu ya. Maka rumus sama dengan apa tadi? Rumus apa tadi? Masih ingat enggak? Kan udah ada tadi kita cari rumus rata-rata, betul, average gitu ya. Seleksi angkanya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 kan ini ya, dimensi satu kan ini. Enter. Maka rata-ratanya 99%. Lakukan hal yang sama untuk dimensi-dimensi yang lain. Gitu ya. Ini kita blok aja biar bagus. Nah, ini kita pilih lagi yang ini. Lanjutkan dimensi berikutnya, blok lagi biar nampak batas-batasnya Ananda ya. Pilih lagi. Kemudian yang dimensi terakhir, kita pilih lagi. Waduh, ini baru tabulasi data nih. Belum menghitung frekuensi datanya lagi. Perhatikan dari awal sampai akhir, Monita. Monita nih beruntung nih.
Oke, untuk yang berikutnya gimana Ustadz? Yaudah, berarti ulangi lagi cara yang sama. Ini back and center lagi. Nah, masukkan rumus. Berarti sama dengan average. Nah, seleksi lagi. Enter. Lakukan hal yang sama. Ini satukan lagi. Hitung lagi sama dengan average. Aneh. Yang ini ya, average. Seleksi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Oh, salah ketik, Mister. Salah apa? Ada terketik yang lain. Sorry, sorry, sorry. Kita ulangi lagi ya. Pusing pula Ananda nanti. Oh, udah pas ya 99. Kemudian kita lanjut yang ini lagi. Nah, berarti sama dengan average, average. Nah, seleksi lagi. Enter. Nah, berarti kan udah dapat jawaban per dimensi kan? Per itemnya sudah, per dimensinya juga. Artinya, perasaan senang anak-anak kita itu belajarnya sebesar 99%. Nah, 99% itu kategorinya kemana? Sangat baik kah? Atau gimana? Kan ada lagi nanti rubriknya gitu ya. Kemudian untuk dimensi 2 ternyata keterlibatan siswa itu adalah sebesar 95%. Berarti bagus juga. Itu ya, sudah dapatkan persentase per dimensi. Sekarang rata-rata persentase keseluruhan ya, rata-rata persentase keseluruhannya. Artinya ke semua ini ya, ke semua-semua soal itu. Artinya variabel minatnya ya. Variabel minat seberapa persen, seberapa besar minat siswa. Nah, kalau ini kan dibagi tadi perasaan senangnya sekian persen, keterlibatan sekian persen, ketertarikan sekian persen, ini sekian persen. Sekarang kita mau cari semuanya. Berapa persen sih keterlibatan semuanya minat siswa? Berarti ini kan kita harus satukan lagi nih. Ini harus disatukan selnya. Nah, gitu hasil penelitian kalian tuh kayak gitu nanti. Berarti ya sama dengan average lagi. Tentu rata-rata dari mana? Rata-rata dari dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dan dimensi 4. Sorry, ada yang kebolok, yang salah. 1, 2, 3, 4. Jangan salah, jangan sampai salah blok ya Ananda. Enter. 98. Maknanya minat belajar siswa itu adalah 98%. Oke? Begitu cara baca data angketnya. Jadi, berarti kan Ananda sudah bisa dapat kesimpulan nih. Minat belajarnya 98%, yang mana perasaan senangnya 99%, keterlibatannya 95%, kemudian apalagi nih? Eh, Ketertarikannya 99 dan 100% untuk perhatian siswa. Ya, ini kan datanya data manual ya, data ini. Oke. Untuk tabulasi angket, Mister Rasa sudah cukup sampai di sini cara-caranya. Jangan lupa kasih judul ya, jangan lupa kasih judul ini Mister kecil zoomnya. Kita kasih judul dulu Ananda. Wah, di blok lagi sini sampai sini biar dia di tengah-tengah, gitu kan? Om, pilih Map and Center, kasih judul. Nah, tabulasi, tabulasi angket, eh, tabulasi data angket misalnya. Angket minat belajar siswa. Nah, sesuaikanlah dengan judul kalian ya. Nah, itu disesuaikan saja. Ditebalkan. Itu cara membuat tabulasi data. Sebelum misal lanjut ke membuat frekuensi datanya, berapa persen, berapa yang setuju, berapa yang nggak setuju. Monita, silakan tanyakan. Monita, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum misal lanjut. Nah, ini bercantik. Ini kasih tebal aja seperti ini Ananda ya. Batas-batasnya. Untuk templatenya silakan download nanti di YouTube Ustadz nih ya. Mister kirim nanti link downloadnya di deskripsi. Kalian edit-edit aja lah. Kalau mau nambah, misalnya respondennya 2 3, gimana cara nambah? Gitu ya. Misalnya 3 orang, berarti 3 1 2 3. Nah, klik, kemudian insert. Nah, dia nambah kan? Nah, itu kalau cara nambah. Kalau mau kelebihan misalnya hapus. Misalnya hanya 18, berarti blok 2 berarti cuma 2 butuhnya. Klik kanan lagi, delete. Hapus dia. Oke, Ctrl Z bisa batalkan lagi. Atau mau nambah pertanyaannya ada 6 di satu dimensi, klik kanan,
insert lagi. Oke, gitu aja. Jadi silakan kalian pakai template Mister nih. Dimodifikasi sesudah itu, disesuaikan jumlah-jumlahnya. Kalau mau hapus, klik kanan. Ini ada delete. Oke, jadi 4. Ya, Ctrl Z. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan Monita? Jangan-jangan Monita tidak di sini sekarang. Oke, ini data master kita. Data ini tabulasi data. Tabulasi data. Kita masuk yang kedua. Ini bagian penting. Perhatikan cara menghitung frekuensi data. Misalkan untuk soal satu ini, berapa orang yang menjawab satu? Oh, ini nggak ada yang jawab 5 ya. Nah, ini yang nggak ada 5. Sangat setuju kan 5 nilainya ya. Oke, ada yang lupa kita. Aneh, ini tinggal dirubah-rubah saja. Berapa orang sih yang menjawab sangat setuju? Setuju? Kalau hitungan manual kan kayak gini tuh, Monita. Ya, sangat setuju berarti angka 5 kan? Eh, angka 5, 1, 2, 3. Berarti 3 orang yang jawab sangat setuju. Berapa orang lagi yang jawab setuju? Berarti 1, 2. Kan kelamaan kalau dihitung secara manual. Nah, ini Mister ajarkan cara cepatnya gitu ya, cara menghitungnya. Tentu buat lagi sheet baru Ananda, dibuat lagi sheet baru seperti ini. Nah, ini buat namanya frekuensi aja judulnya ya, frekuensi distribusi data. Frekuensi ya. Tentu harus dibuat dulu tabelnya, harus belajar ya. Nih cara buat tabelnya kayak gini. Saya perbesar nih zoomnya, berarti ada apa? Ada nomor, kemudian tanggapan responden, kemudian eh, ini bisa dilebarkan Ananda ya, lebarkan, gitu ya. Kalau terlalu kurang lebar, kemudian ada frekuensi ya. Berapa jumlah frekuensi itu jumlahnya maksudnya. Frekuensinya ini dilebarkan, kemudian persentase. Nah, ini persentase, ini dilebarkan. Oke, kemudian tanggapannya kan ada yang sangat setuju. Kemudian ada yang setuju. Kemudian ada yang kurang setuju. Ada yang tidak setuju. Ada yang sangat tidak setuju. Oke, ini nggak usah pakai nomor boleh juga. Nggak usah pakai nomor Ananda ya, gini aja. Kemudian ini di blok, kasih border. Border yang ini aja. Oke. Kemudian ini dihitamkan, ditebalkan maksud Mister. Dia udah hitam, cuman belum tebal. Oke. Kemudian ini kasih judul total ya. Oke. Ini dikasih juga border ya. Kasih juga border. Kemudian dihitamkan juga. Nah, taruh di tengah ya. Oke. Berarti ini untuk item satu. Nah, ditandai ya. Ini pernyataan atau apa kalian buat namanya? Pernyataan atau pertanyaan? Sesuaikan dengan angkanya. Misalnya di sini pernyataan satu. Berarti ini apanya gitu ya. Ini dia tabulasi apanya, frekuensi datanya. Nanti ini yang di copy paste ke Word gitu. Nah, berarti kan ngitungnya dari sini. Oke, ngitungnya dari sini. Nah, ini perhatikan baik-baik. Di sini Ustaz lambat-lambat nih. Mister lambat-lambat di sini. Berarti pakai rumus gini aja. Sama dengan pakai nama rumusnya count if. Nama rumusnya itu count if. Sama dengan count if. Gitu. Mana rentang datanya? Rentang datanya di sini. Kan kita mau masuk soal nomor satu dulu ya. Pergi ke tabulasi ini. Copy nih. Ini rentang datanya. Oke. Ini rentang datanya. Itu kita sebut dengan range atau rentang data.
Tekan F4 atau Fn F4. Nih, sehingga muncul tanda dolar seperti ini. Supaya ketika di copy rumusnya nanti nggak bergeser selnya. Kalau bingung, yaudah pokoknya tekan F4 atau Fn4, pastikan muncul tanda dolar seperti ini. Nah, itu intinya ya. Kemudian titik koma. Nih, ikuti nih arahannya. Kriterianya. Apa kriterianya? Di sini kan kita mau menentukan sangat setuju tadi ya. Sangat setuju berapa nilainya? Yang ada di sini. Di rentang ini. Yang sangat setuju berapa nilainya? Coba jawab. Benar, 5. Berarti ketik angka 5. Tutup kurung. Dah segitu aja. Berarti ini cara baca rumusnya. Kita hitung banyak data yang ada di sel E5 sampai E24 nih. Ada berapa angka 5-nya. Nah, itu maksudnya tuh. Enter. Nah, dapatlah jawabannya 3. Oke. Kemudian ke bawahnya gimana? Ulangi lagi kayak gini. Nah, copy aja rumusnya. Kenapa 3 semua? Karena kriterianya kan angka 5. Nah, ya, maka sesuaikan. Di sini kan setuju. Setuju itu kan angka 4. Maka 5 ini rubah menjadi 4. Sebenarnya ada trik yang singkat. Cuman nanti kalian bingung. Bisa jelaskan yang umum aja. Yang cara umum saja. Enter. Nah, 15 yang setuju. Maknanya ada 15 angka 4 di sini nih. Itu. Kemudian ini berarti kurang setuju angka 3 rubah lagi menjadi angka 3. Nah, bingung lagi. Di sini rubah jadi angka 2. Rubah menjadi angka 1. Kalau makin bingung, hitung aja lah manual Ananda. Hitung aja lah 1, 2. Kalau tambah pusing pula kalian pakai pakai rumus, hitung manual aja lah. Kalian buat aja lah manual. Boleh juga. Tapi Mister, kalian kan harus punya juga ilmu ini. Itu maksudnya ya. Harus juga mengerti dengan ilmu ini. Nah, kemudian ini totalnya rumus apa tadi, Monita? Mencari total. Apa tadi rumusnya? Betul, sum ya. Nah, maka ditotalkan seperti ini. 4 lah 20. Betul ya? Ada 20 semua respondennya kan? Nah, iya, respondennya ada 20. Kemudian nih ditaruh di tengah saja. Nah, sekarang hitung persentase gimana lagi? Hitung persentase. Berarti sangat setuju 3 orang berarti ya. Berarti 3 orang dari 20 berapa persen itu? Gitu maksudnya tuh. Setuju 15 orang yang jawab setuju. Berarti 15 dari 20 responden berapa persennya? 2 dari 20 berapa? Itu yang kita maksud dengan persentase. Berarti kalau hitungan manualnya kan sama dengan, berarti sama aja ya, di S sama dengan 3, berarti kan sangat setuju ini, dibagi. Nah, dibagi berapa? Dibagi 20. Nah, nih, dibagi 20. Atau nggak usah lah, kalau pusing kalian nanti Ustaz menjelaskannya, nggak usah bagi 20. Bagi 20 boleh juga, tapi 20 ini dikunci selnya. Karena semuanya bagi 20 nanti kan, 15 bagi 20, 2 bagi 20, 0 bagi 20. Kunci selnya. Tekan F4 atau Fn4. Nah, maka ada tanda dolar kayak gini. Oke, 3 dibagi 20. Nah, gitu aja. Berapa hasilnya? Enter. 0,15. Ya, tinggal rubah ke persen cara yang tadi. Nih, ke general. Nih, ada persen. Berarti 15%. Kan gitu. Kalau mau hilangkan komanya nih di sini tadi. Nih, bagian sini. Ya, 15%. Udah, yang di bawahnya tinggal di copy ke bawah seperti ini. Oke, kita totalkan kalau pas dia 100%, berarti rumusnya benar. Tapi kalau lebih dari 100% atau kurang, berarti ada yang salah tuh cara ngitungnya. Dia pasti 100%. Tapi yang paling penting Anda paham cara baca rumus, cara membaca data ini. Berarti kan 3 dari 20 itu 50% nilainya. Itu maksudnya. 15 dari 20 itu adalah 75%. 2 dari 20 itu adalah 10%. 0 dari 20 itu 0% nilainya. Begitu, ditotalkan 100%.
15%. Maknanya untuk soal nomor satu, nah soal nomor satu ini 15% yang jawab sangat setuju, 75% jawab setuju, 10% kurang setuju. Nah, inilah yang kalian bahas tuh nanti, yang kalian ceritakan di bagian bab 4 kalian di pembahasan data kalian. Itu untuk pernyataan satu. Lanjutkan pernyataan dua, pernyataan tiga, pernyataan empat, dan seterusnya. Itu. Caranya gimana? Copy lagi. Nah, ini di copy, paste ke sini. Ya, ganti pernyataan dua. Oh, ini ada spasi. Nah, ini hapus lagi rumusnya biar paham. Usah ngasih contoh dua aja ya. Nanti lanjutkan lagi, lanjutkan sama kalian 3 sampai 20. Mister kasih contoh aja nih. Oke, berarti kita hitung berapa yang sangat setuju, yang kurang setuju di pertanyaan kedua lagi. Fokusnya ke sini ya. Pertanyaan kedua nih bisa kasih warna lah biar nampak sama kalian. Nah, kita fokus ke pertanyaan kedua lagi ya. Oke, berarti frekuensinya sama dengan count if ya, rumusnya sama. Count if, hitung, maksudnya hitung banyaknya. Mana ranknya? Ya, ranknya ada di tabulasi. Kembali lagi ke si tabulasi. Blok nih di sini. Oke, di data ini ya. Ranknya ini kita sebut dengan rank ya. Kemudian titik koma. Oh ya, ada yang lupa. Jangan lupa kunci selnya, teman-teman. Pakai tekan apa tadi? F4 atau FN F4. Kalau udah terlanjur nggak ngunci, kunci. Blok lagi nih. Data ini di blok lagi. Tekan F4 atau FN F4. Nah, muncul tanda dolar ya. Udah ada muncul dolarnya, ya kan? Baru titik koma. Sangat setuju berapa nilainya tadi? 5. Berarti ketik angka 5, enter. Yes, berarti ada satu. Kita cek betul enggak? Nah, betul ya. Ini dia. Ada 1, 5. Coba bisa ganti ini 4 ini jadi 5. Pasti 2 jawabannya nanti. Nah, dia langsung berubah menjadi 2. Itu cara menggunakan rumusnya. Mister ulangi. Mister ulangi. Sama dengan count if. Hitung jika. Mana ranknya? Pernyataan 2 di mana letaknya? Dari sini sampai sini. Betul. Kunci langsung. FN, F4 atau F4. Pokoknya ada tanda dolar kayak gini. Titik koma. Kriterianya berarti yang setuju lagi ya. Oh, yang sangat setuju 5 tadi ya. Angka 5 ketik. Tutup kurung. Enter. Nah, dapat 2. Copy aja rumusnya ke bawah seperti ini. Baru dirubah. Kalau setuju angka 4, 5 ganti 4, enter. Nah, ini ganti angka 3, enter. Ini ganti angka 2, enter. Ini ganti angka 1, enter. Nah, berapa totalnya rumus apa tadi? Sama dengan sum. Oke, baru kita seleksi semuanya. Enter. Nah, gitu. Hitung persentase masih ingat enggak? 2 dari 20 berapa persentasenya tuh? Berarti sama dengan 2 klik alamat selnya dibagi garis miring itu bagi bacanya tuh nak 20. Klik alamat sel 20 dikunci 20-nya karena semuanya pembagiannya sama ya, bagi 20. FN F4. Nah, ada dolarnya, enter. Nah, 10% udah pas dia. Kalau belum pas jangan lupa ganti ke persentase di sini. Kalau dia general kayak gini hasilnya gitu ya. Pilih yang persentase. Nih, percentage. Tinggal copy rumusnya ke bawah. Kalau mau hilangkan belakang komanya kayak tadi juga. Ini berulang-ulang aja nih. Nah, begitu Ananda. Berarti sama dengan sum. Kalau pas 100% berarti hitungannya udah oke. Enter. Nah, lakukanlah soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, 9, 10. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat daripada ini, cuman agak nanti Ananda karena baru pemula takutnya makin bingung nanti. Tapi ini yang umum-umum saja yang seharusnya Anda ketahui. Nah, inilah yang kalian bahas. Setelah udah sampai 20, tinggal Ananda copy paste ke Microsoft Word-nya. Misalkan bisa buka Word di sini ya. Nah, cara copy pastenya gimana, Mister? Nah, gini cara mau copy pastenya. Copy pastenya bisa buka dulu Word-nya ya. Nah, tentu buka dulu Word-nya. Anggap ini bab 4 kalian ya. Nah, ini anggap bab 4 kalian. Monita, ada yang mau ditanyakan tidak?
Jangan malu-malu Monita. Malu sesat di jalan. Tanya aja, nggak usah segan sama Ustaz, sama Mister. Nah, misalnya nih bab 4 ya. Penyajian penyajian data dan pembahasan ya. Nah, ini bab empatnya, penyajian data dan pembahasan misalnya. Nah, nanti kan banyak tuh tabel satu, tabel 2. Nah, ini dikopikan aja hasil yang sudah dihitung di Excel ini. Blok, copy, nah, taruh ke Word-nya, Control V aja boleh. Nah, kan dia muncul kayak gini nih. Oke, ini bisa diatur. Oke, taruh di tengah. Nah, kalau mau ganti font, Times New Roman ya, ganti Times New Roman. Atau ganti di Excel-nya duluan boleh juga. Ini 12 ya. Nah, biar nggak repot-repot kerjanya langsung ganti di Excel-nya. Jangan di sini ya. Blok semua. Ini panah kecil nih biar terblok semua. Nah, gantilah dulu fontnya di sini. Biar sekali kerja masuk Mister. Time New Roman. Kemudian 12. Nah, ya, ini kan ada yang ini kan kurang lebar nih, lebarkan lagi. Oke, ini frekuensinya lebarkan. Nah, pernyataan dua lagi di copy. Nah, gitu. Copy, pergi lagi ke Word-nya, masuk lagi yang kedua, enter, paste. Nah, taruh lagi tengah. Kan gitu. Inilah yang dibahas per itemnya. Pugono Ananda. Ya, itu aja cara tabulasi data, kemudian melakukan perhitungan-perhitungan, sudah bisa dijelaskan. Dari rata-ratanya, penjumlahannya, nilai tertingginya, frekuensinya, kemudian cara membuat frekuensinya, cara copy paste ke Word. Nah, selamat bekerja ya. Silakan ditonton video Mister ini baik-baik. Kalau ada yang ragu, silakan tanyakan langsung, nggak usah sungkan-sungkan. Mister sudahi ini ya recordnya. Sampai jumpa di ya nggak mesti murid-murid kami aja ya. Ananda semua mahasiswa juga yang ingin bertanya seputar pengolahan data Excel juga bisa tanya langsung sama kami. Berikan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini